parlemen, posisi DPD yang memang sebagai representasi masyarakat daerah di pusat akan sangat mendukung program-program pemerintah ke depan, presiden terpilih ya untuk 5 tahun yang akan datang yang akan dilantik tanggal 20 Oktober. Nah, semua demi kebaikan daerah dan bangsa, tentu program eksekutif di bawah kepemimpinan beliau nanti akan kami dukung. Kami sampaikan juga bahwa ya dinamika politik pasti ada, tapi komitmen kita adalah komitmen kebangsaan, komitmen kenegaraan. Program yang baik pasti kita dukung dan kami yakin dan percaya bahwa di bawah kepemimpinan Pak Prabowo, ya Mas Gibran yang itu melanjutkan estafet kepemimpinan dari Pak Presiden Jokowi akan berjalan dengan baik, bahkan akan lebih baik lagi. Pak Sultan, tadi Pak Prabowo mungkin ada pesan khusus gitu ke DPD yang baru gitu di bawah pimpinan Pak Sultan, dan setelah ini Pak Sultan beserta jajaran DPD pimpinan akan kemana lagi gitu, mungkin kunjungan gitu. Baik, strong point yang beliau sampaikan selalu, seminggu lalu kami juga diterima bahwa kita harus bersatu, kita harus kompak, kita harus solid. Kenapa? Karena modal kekayaan terbesar kita itu adalah kekompakan kita. Boleh berbeda pendapat, boleh berpartai politik, boleh mengikuti pemilu setiap 5 tahun, habis itu sudah berangkulan. Bahwa nanti akan bertanding lagi, beliau bilang udah bertanding lagi, tapi selesai pertandingan kita berangkulan membangun bangsa. Beliau selalu sampaikan itu, bahwa persatuan, kesatuan, kekompakan itu adalah modal terbesar kita untuk mempercepat bangsa ini menuju menuju cita-cita yang selama ini kita inginkan. Kunjungan selanjutnya mungkin dari DPD setelah dari Pak Prabowo kemana lagi nih Pak Sultan? Ya, saya tadi juga kebetulan di sela-sela pelantikan pimpinan MPR, kami juga tadi merasa tersanjung juga tadi langsung bisa bicara dengan Pak Presiden Joko Widodo. Beliau menghubungi lewat telepon, beliau mengucapkan selamat karena beliau masih ada di Bulukumba, Sulawesi Selatan di daerah. Beliau sampaikan selamat, ke depan intinya ke depan itu harus lebih guyup, lebih baik, sama dengan apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo. Ke depan itu tensi politik kita harus kita kontrol dengan baik, sehingga benar bahwa modal terbesar kita itu solid, kompak, bersatu. Ya, tanpa mengurangi ya dinamika, ya, kekritisan, tapi kalau tujuannya sama pasti semua akan menjadi gampang. Mungkin teman-teman yang mau tambahkan? Cukup ya? Saya bisa bertanya terkait dengan kepemilikan. Karena kan sendiri sudah dilantik sebagai pimpinan MPR. Kemarin kita melihat bagaimana alatnya diskusi antara DPD yang bermusyawarah yang akhirnya atau kemudian bisa terpilih Chandra gitu ya. Mungkin ada sedikit tanggapan gitu terkait dengan ini, apalagi ini kan bisa mengalahkan Fadel Muhammad yang kita ketahui juga sebelumnya menjadi wakil ketua MPR. Ya, itu bagian dari dinamika proses demokrasi kita ya. Alhamdulillah juga saya sampaikan pada saat pertemuan kemarin pada senior-senior, saya bilang ini bukan persoalan untuk mengadu domba kita semua. Ini bentuk bahwa kita sama-sama berkomitmen untuk mempunyai spirit kebersamaan. Artinya demokrasi harus tetap jalan, sinergitas antara senior-senior dan lintas generasi, khususnya generasi kami semua ini bisa terbangun, sehingga insya Allah nanti ke depan juga kita akan berkomitmen menjadikan MPR sebagai rumah lintas generasi. Seperti itu. Oke. Saya mau tambahkan tadi. Ada pesan beliau tadi. Ada kutipan beliau yang saya ingat betul tadi. Ini momentum yang terbaik buat rakyat saya akan lakukan. Beliau sampaikan tadi. Pokoknya yang mulai dari program makan berdiri. Saya betul-betul bilang saya tidak punya kepentingan yang lain-lain lagi. Saya tidak mencari apa-apa. Saya hanya mau melakukan yang terbaik buat bangsa ini. Itu saya sampaikan, Pak, ini saya merinding. Dia bilang iya. Betul itu. Saya nggak punya pikiran yang lain. Pokoknya yang terbaik buat bangsa ini saya akan buat. Saya akan lakukan. Gitu ya. Oke. Terima kasih.
Terima kasih. Pemirsa CTV di mana Anda berada. Ya,